Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita nantinya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah semangat kita, mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Bernyanyi dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Iya, bagus. Sekarang, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sekarang kalian siapkan alat dan buku kalian ya. Nah, apakah kalian ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita telah belajar mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran 1. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Baik, nah untuk lebih memahami apa itu pokok pikiran, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Baik, nah dari tayangan video tadi kalian pasti sudah memahami. Nah, sekarang apakah itu pokok pikiran? Iya, betul. Pokok pikiran merupakan ide pokok atau inti pembahasan dari suatu paragraf. Nah, pokok pikiran juga disebut gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, biasanya pokok pikiran itu terdapat dalam kalimat apa anak-anak? Iya, betul sekali. Pokok pikiran biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, apakah ada yang tahu apa itu kalimat utama? Iya, betul sekali. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat pokok pikiran dari sebuah paragraf. Nah, kemudian bagaimana cara atau langkah menentukan sebuah pokok pikiran dalam suatu paragraf? Iya, pertama yaitu kita harus membaca paragraf tersebut dengan saksama. Kedua, kalian amati kalimat awal pada paragraf tersebut dan kalimat terakhir. Nah, setelah itu kalian temukan kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, maka kalian akan menemukan pokok pikiran dari paragraf tersebut. Baik, coba perhatikan paragraf di samping ini. Nah,
menjelaskannya? Iya, betul sekali. Pokok pikiran dari paragraf tersebut yaitu dampak negatif dari membuang sampah plastik secara sembarangan. Baik, apakah kalian sudah paham? Baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Coba perhatikan teks paragraf non-fiksi di samping ini. Nah, Ibu minta kalian untuk menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian kalian kembangkan pokok pikiran tersebut menjadi sebuah kalimat utama. Jika sudah, kalian bisa mengirimkannya di grup WhatsApp kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita akan belajar mengenai rantai makanan. Nah, ada yang tahu apa itu rantai makanan? Iya, rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang perhatikan ya, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video mengenai rantai makanan dan komponen-komponen di dalam rantai makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5, subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen.
Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari penjelasan dalam tayangan video tadi terdapat berbagai komponen di dalam rantai makanan. Nah, apa sajakah komponen di dalam rantai makanan? Iya betul, di dalam rantai makanan komponen-komponennya itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, manakah yang termasuk produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3? Iya betul, padi merupakan produsen. Padi dimakan oleh tikus sehingga tikus menjadi konsumen 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular sehingga ular menjadi konsumen 2. Ular kemudian dimakan oleh burung elang sehingga burung elang menjadi konsumen 3. Kemudian burung elang mati dan diuraikan menjadi pengurai. Nah, itu merupakan contoh rantai makanan di sawah. Nah, apakah kalian sudah paham? Baik, nah sekarang perhatikan LKPD di samping ini. Ibu minta kalian mendiskusikannya bersama kelompok kalian masing-masing di dalam grup WhatsApp kelompok kalian. Kalian kerjakan LKPD-nya dengan benar ya anak-anak. Baik anak-anak, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai cara menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf teks non-fiksi dan rantai makanan beserta komponen-komponennya. Nah, setelah ini kalian jangan lupa untuk menjawab soal evaluasi melalui Google Form yang linknya telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp kita. Kalian bisa mengerjakannya menggunakan HP kalian masing-masing. Kemudian jika ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan melalui grup WhatsApp kita. Nah, selamat mengerjakan. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.